Yesus itu anak dari Allah itu bagaimana memahaminya? Pertama, tidak boleh dipahami secara biologis. Seolah-olah Allah kawin entah dengan siapa. Atau Allah kawin dengan Maria. Lalu punya anak Yesus. Itu pengertian biologis. Dan kita tidak boleh memahaminya. Dan disitulah kesalahpahaman Islam terhadap iman kita. Mereka selalu menggunakan Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Pernah ada orang Islam berkata, saya waktu mengatakan Yesus anak Allah. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang, amin. Kenapa amin? Karena saya juga percaya begitu. Kalau yang dipahami itu anak seperti monyet beranak, kerbau beranak, kambing beranak, manusia beranak. Kita orang Kristen juga tidak percaya. Maka Allah secara biologis tidak beranak, tidak memperanakan. Amin. Bukan pengertiannya begitu. Juga tidak boleh dipahami dalam pengertian umum bahwa semua orang yang dekat Tuhan, dekat Allah, taat Allah, itu biasa dianggap sebagai anak Allah. Lihat Keluaran 4. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Berarti bangsa Israel juga anak Allah kan? Iya. Mazmur 89, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Berarti orang yang taat itu juga anak Allah. Ya. Bahkan orang-orang sangat setia. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Maka kita semua adalah anaknya. Yesus itu anak Allah. Kita semua juga anak. Berarti Allah punya anak banyak. Ya, Allah punya anak banyak. Kalau Allah punya anak banyak, kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Maka Allah hanya punya satu anak yang tunggal itu, yaitu Yesus. Nah, ini yang saya bilang, kita semua anak, tapi anak adopsi. Waktu kita belum percaya Yesus, kita anak iblis. Begitu kita percaya Yesus, kita diangkat, diberi kuasa, diberi hak jadi anak. Maka kita anak angkat. Tapi Yesus itu anak yang sungguh-sungguh. Anak tunggal. Nah, untuk memahami apa maksudnya Yesus anak Allah, kita harus lihat. Sekarang ada orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi. Misalnya ngomong, Israel adalah anak Allah. Apakah mereka marah? Tidak. Kalau kita omong di ahli Taurat, orang Farisi semua, orang-orang tua-tua Yahudi, Daud adalah anak Allah. Protes? Tidak. Salomo adalah anak Allah. Tidak. Nuh adalah anak Allah. Tidak. Tidak marah. Semua orang yang taat adalah anak Allah. Marah? Tidak marah. Tapi anehnya dengan Yesus, begitu Yesus disebut anak Allah, marah. Coba lihat. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kenapa Daud anak Allah, Salomo anak Allah, yang lain-lain anak Allah, lu tidak hukum mati? Kenapa kalau Yesus anak Allah, lu mau hukum mati? Markus 14. Tetapi dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia dulu di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di tengah-tengah awan dari langit. Maka imam besar menggoyahkan pakaian dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Yesus mengaku diri anak Allah, dianggap hujat. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan, dia harus dihukum mati. Bukankah kalian orang Israel dan Israel juga anak Allah? Kenapa tidak menghukum mati semua Israel? Bukankah Daud anak Allah? Kenapa tidak hukum mati? Nuh anak Allah, Abraham anak Allah, Salomo anak Allah. Semua orang taat anak Allah. Kenapa kau tidak bunuh semua orang? Kenapa waktu Yesus anak Allah kau mau bunuh? Artinya begini. Berarti keanak-alahan Yesus dengan keanak-alahan Daud beda. Keanak-alahan Yesus dengan keanak-alahan Israel beda. Beda maknanya. Keanak-alahan Yesus dengan Salomo beda.
Karena itu yang lain tidak apa-apa. Tapi Yesus itu harus dijatuhi hukuman mati. Mereka sangat memahami bahwa waktu Yesus mengatakan dia anak Allah, itu maknanya lain. Dan itu bermakna penghujatan. Kenapa dan bedanya di mana? Lihat Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya. Berarti dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Nah, kalau kamu mengaku anak Allah, kamu anggap diri setara dengan Allah. Bukankah ini namanya penghujatan terhadap Allah? Maka kamu harus layak mati karena penghujatan itu. Kalau begitu, anak Allah bagi Yesus dipahami dan tidak disalahpahami oleh orang Yahudi. Bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sehakikat dengan Allah. Dan adalah Allah sendiri. Karena bukankah anak manusia adalah manusia? Bukankah anak monyet adalah monyet? Bukankah anak buaya adalah buaya? Maka anak Allah adalah Allah. Saya mungkin saudara pernah dengar, tapi saya ceritakan waktu debat sama Moko Ginta. Dia bilang, Yesus itu tidak pernah disebut Allah, tapi anak Allah. Dan anak Allah bukan Allah. Coba jawab pertanyaan, apakah anak presiden itu presiden? Bukan. Allahu Akbar. Apakah anak wali kota? Bukan. Apakah anak bupati? Bukan. Apakah anak Allah itu Allah? Bukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu saya bangun. Bukankah anak buaya adalah buaya? Bukankah anak monyet adalah monyet? Mereka diam. Sebelum kediamannya lebih lama, saya bentak mereka. Jawab! Mengapa anak presiden bukan presiden, tapi anak manusia itu manusia? Karena presiden itu bukan hakikat. Presiden itu jabatan. Sedangkan manusia itu hakikat. Kalau soal jabatan, maka anak raja bukan raja, anak presiden bukan presiden, anak wali kota bukan wali kota. Tapi soal hakikat sebagai manusia, anak manusia adalah manusia. Hakikat sebagai buaya, maka anak buaya adalah buaya. Maka hakikat Allah, anak Allah itu adalah Allah. Nah, orang Yahudi mengerti itu, makanya Yesus menyebut diri anak Allah. Anak tunggal, berarti dia mau mengatakan bahwa, anak Allahnya saya itu beda dengan kalian-kalian tuh. Karena kalau kalian juga anak Allah sama dengan saya, maka Allah punya anak banyak. Ternyata Allah punya anak tunggal. Berarti anak Allahnya saya itu beda dengan anak Allahnya kalian. Anak Allahnya saya itu artinya kesatuan hakikat dengan Bapa. Dan karena Bapa adalah Allah, maka anak juga adalah Allah. Maka anak Allah adalah Allah. Ini penghujatan. Hukum mati dia. Tidak perlu saksi lagi. Hendriksen bilang, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk diri sendiri keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Dari God Vision, para pemimpin Yahudi memahami dengan tepat apa yang Yesus maksudkan dengan frase anak Allah. Menjadi anak Allah berarti memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Anak Allah adalah dari Allah. Klaim untuk memiliki hakikat yang sama dengan Allah, bahkan menjadi Allah, merupakan penghujatan bagi para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, mereka menuntut kematian Yesus sesuai Imamat 24 ayat 15. Ibrani 1 ayat 3 mengungkapkan hal itu dengan sangat jelas. Anak adalah cahaya kemuliaan Allah, gambaran yang tepat dari keberadaannya. Dengan kata lain, waktu Petrus dan teman-teman, engkau anak Allah yang hidup. Artinya mereka mengakui Yesus adalah